Jadi satu malam tuh gue lagi scene malam sih, emang scene tengah malam gitu. Gue tuh lagi kayak emang lagi jenuh syuting kali, lagi ngerasa bosen gitu. Nah gue iseng lah tuh duduk di jendela itu gitu, memandang sawah padahal nggak ada yang dipandang, sawahnya juga nggak kelihatan gitu. Lu tau nggak yang gue lihat itu? Ya tuh ini beneran gak serius. Kayak gerombolan syuting. Tapi lu nggak mimpi bener? Enggak, lu tau nggak? Nyerbu gua, gini. Jadi lu dilewatin. Lu tau kan? Dan abis dilewatin, duk. Gua sampai gini sendiri. Kenapa? Gua sampai kayak gitu. Di kejauhan sono apaan gitu? Zet. Lewat. Apa itu yang lu lihat? Putih-putih itu cewek terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Erin di Posyandu. Pos yang berhantu. Malam hari ini, teman ngeronda gue adalah sahabat lama yang sekarang sudah membesar. Ya. Gede dong ya. Kakak Rahmat, Rahmat Syaputra ya. Apa kabar kakak? Baik. Kakak Rahmat ini terkenal di Genta Buana sebagai anaknya Basir ya. Udah tuanya jadi Basir. Iya benar. Masih searching. Masih. Sekarang jadi YouTubers ya. YouTubers tetap. Jangan lupa ya di subscribe ya channelnya ya, Rahsya Putra. Nah teman Erin semua, jadi malam Kamis ini atau malam Jumat ini kita akan menemani kalian dengan cerita misteri. Nah sekarang kita mau nanya nih sama kakak Rahmat, apa sih? Enggak beneran, ini malam Jumat beneran loh. Iya ini malam Jumat beneran. Real. Jadi pertanyaan pertama nih, gue mau nanya nih sama lo, Mat. Lo percaya nggak hal-hal goib? Percaya sih, karena gue percaya kayak ada dunia kita, ada dunianya mereka. Gue bilangnya mereka gitu, iya gitu. Gitu sih. Tapi lu ini termasuk orang yang kebal begituan, apa sensitif? Dibilang sensitif. Mau PMS ya, say? Dibilang sensitif, gue kayak bisa ngerasain gitu, cuman nggak sampai ngelihat terus menerus. Nggak. Tapi kadang-kadang melihat kan? Kadang-kadang ngelihat. Berarti punya dong. Ibu, ini lokasinya agak-agak ini ya bu ya? Iya. Spooky ya bu ya? Kenapa? Yang lo tangkap dari pos ini apa? Nggak ngerti hawanya. Kenapa? Gue kan tadi siang ternyata bikin konten kan, tiba-tiba gue diajak suruh bikin kayak ginian. Tapi nggak apa-apa dong, uji nyali. Nggak apa-apa, bisa. Iya kan? Jadi lo punya cerita apa nih buat nemenin semua Genta Buana lovers, teman Erin semua, teman Ferry semua di sana. Terus apa nama panggilan YouTube lo? Apa tadi? Sopan. Sobat Pansos. Jadi apa? Ada cerita misteri nggak? Lo punya cerita misteri apa? Yang pernah gue alamin di lokasi ya. Iya. Waktu itu kan gue pernah yang pas syuting Misteri Gunung Merapi kemarin tuh, yang gue di Sodong. Jadi gue nggak tahu nama tempatnya tuh, pokoknya tempatnya itu yang rumah, terus madep ke sono sawah. Apa sih Gede itu namanya? Gue manggil lo Gede ya, Erina Gede. Ke sono sawah, madep ke sini penduduk. Bukan, apa sih? Yang rumah, yang pokoknya set ujung.
Yang di sana. Yang di Sodong. Namanya siapa sih? Duh, gue juga nggak tahu tuh. Nah, pokoknya pas kita buka satu pintu. Satu kan pintunya ada beberapa kan kalau Genta kan. Gue buka satu pintu itu blok sawah gitu. Gue lihat di situ. Terus nah, itu gue lagi adegan kalau nggak salah sama Fandi sama Sembara sama Farida waktu itu sama Bang Indra juga kalau nggak salah. Terus Indra siapa? Al Indra. Oh, Al Indra. Terus gue ya ilah merinding udah gila. Terus gue lagi nggak tahu bengong, nggak tahu apa. Alam. Gak, gue sumpah setiap gue kayak mau cerita gini pasti angin gede. Terus emang mau hujan Rupil. Terus jadi satu malam tuh gue lagi scene malam sih, emang scene tengah malam gitu. Terus gue tuh lagi kayak emang lagi jenuh syuting kali, lagi merasa bosen gitu. Nah, gue iseng lah tuh duduk di jendela itu gitu. Memandang sawah. Padahal nggak ada yang dipandang, sawahnya juga nggak kelihatan gitu. Lu tau nggak yang gue lihat itu? Ya iya. Tuh merinding beneran nggak serius. Iya. Gue kan nggak mau kan, gue bilang jadi gue kan nggak mau kalau cerita. Ya udah cerita cepet. Udah gila. Nah, terus pas gue lihat, jadi kayak ada segerombolan dari kejauhan, segerombolan pasukan gitu gede, kayak pasukan berkuda kayak perang tau nggak lo? Tapi pakai bajunya? Baju perang, baju kerajaan. Kudanya ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Ada yang bawa, jadi kayak bener-bener kayak lo lagi nonton film. Kayak gue lagi nonton film yang lagi blok kolosal. Gue lagi tiba-tiba kan Fandi lagi take, si Ale lagi Fandi lagi take, bercandaan. Fandi lagi take, Ale lagi take, gue nunggu take dong. Pas banget gue di pintu itu, gue kayak gue duduk di sini nih, sononya sawah gitu. Pas gue diem sebentar gitu, terus pas gue entah gue bengong entah gimana gitu, gue ngeliat kayak ada gerombolan syuting. Tapi lo nggak mimpi bener? Enggak, lo tau nggak? Nyerbu gua, gini. Jadi lo dilewatin. Lo tau kan? Dan abis dilewatin, duk. Gue sampai gini sendiri. Kenapa? Gue sampai kayak gitu. Sampai si unit siapa emang Ade? Mat, gitu. Sir, kenapa Sir? Enggak kok kayak gue gini. Kenapa gitu? Setelah lewat gitu, badan gue meriang, menggigil. Itu beneran. Sakit. Tau-taunya badan gue langsung panas. Semua panas, jadi panas dingin. Apa ya? Jadi langsung gue panas dingin seketika. Langsung. Ini kenapa? Karena energi lo sama energi dia kan berbenturan kan? Kan lo kayak ditabrak kan? Nggak nabrak, jadi kayak dia ngelewatin slot gitu ke sini. Kayak gue kena anginnya gitu. Gue kena anginnya. Lo berasa kayak bener-bener ada kuda ngelewatin lo? Jadi kayak nonton 4D gitu-gitu, tau gak sih lo? Gitu-gitu. Iya. Jadi ya Allah, itu gerombolan itu tapi banyak banget. Tapi lo ngelihat nggak muka orang-orang yang berkuda itu? Nggak fokus karena gue udah gini nih. Kenapa nih? Jadi kayak apaan sih? Jayus ya. Rame-rame. Jadi pas di situ emang bener-bener baru gue rasain, pas tiba-tiba gue langsung panas dingin, langsung. Tapi itu besoknya lo sakit? Langsung sakit seketika itu. Sampai besoknya? Itu yang gue rasain. Gue gak mau cerita-cerita sebenarnya, cuman udah deh terlanjur. Itu di Sodong? Sodong. Tapi memang awal, lo ingat gak pertama kali lo ngelihat makhluk astral itu di mana? Pernah pas gue syuting di Pangandaran tuh. Gue pernah yang kayak gue dianterin abang gue kan.
apa namanya syuting di Cagar Alam, Malampir dulu yang anaknya kan kita kan pindah-pindah tuh di Batu Hiu, di Cagar Alam, terus Jakarta Buperta, Cagar Alam lagi gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ketawa. di mana? Ketawa ngekek gimana sih? Ketawa ya gitu. Ketawa cewek Malampir. ngekek. Enggak, ketawa ngekek cewek. Geli gitu. Gitu-gitu. Hah? Apaan nih? Gue pikir namanya di lokasi kan. Ya apaan sih bercanda-bercandaan gitu-gitu. Udah, santai udah. Istirahat dulu orang belum mulai tik gitu. Terus ketawa lagi bunyi 2 kali. Kenceng apa jauh? Jauh. Berarti dekat. Nggak ngerti, emang deket ya. Terus pas ketawa lagi, iseng kan, apaan nih? Terus di sekeliling gue nggak ada orang kan, emang lagi adegan-adegan gue sendiri. Gue kebetulan dianterin kakak gue juga sensitif tuh sama gitu-gituan. Terus pas gue lagi main handphone kan gini-gini, iseng. Nah gue penasaran apaan? Handphone kan ada ini, ada apa tuh namanya? Flash kan, iseng. Kok di kejauhan sono apaan gitu? Zet. Lewat. Apa itu yang lu lihat? Putih-putih itu cewek terbang. Gitu. Tapi nggak kelihatan mukanya, udah rambut aja gitu. Tapi terbang. Lu lihat nggak? Dia nggak nyentuh tanah? Enggak, di antar pepohonan gitu. Jadi kayak kayak orang disuling serut gitu ya? Iya, serut gitu. 2 kali lewat. Terus pada saat lu ngelihat itu gimana? Gitu gue pasti kalau habis kayak gitu sakit, panas dingin, badan gue langsung dong. Jadi kayak kalau orang Sunda bilangnya tepara rugu siapa sih? Iya. Ringsung ya apa? Rungsing. Gitu. Tapi yang tapi lu inget gak sih? Tapi inget gak sih? Jadi dulu tuh gue sering banget ke Pangandaran, gue syuting, dia nganterin nih, ya kan? Dia sering nganterin. Nah, terus kita syuting tuh di Pangandaran. Kalau zaman dulu orang-orang lagi pada syuting, kan kita tuh kalau kita lagi nggak syuting, kita suka snorkeling, ya kan? Tapi waktu itu nggak tahu ada lu apa nggak ya? Gue sama Yova deh kayaknya. Jadi gue snorkeling di pantai Pasir Putih. Iya. Jadi gue snorkeling kan, udah kayak gini-gini. Itu lo tahu nggak apa yang terjadi? Kan harusnya di bawahnya kan terumbu karang. Itu gue ngelihat kayak jenazah itu pada di bawah gue gitu. Jadi ada mungkin ya, mungkin itu salah satu korban tsunami yang di Pangandaran waktu itu. Setelah tsunami ya? Iya, jadi ada kayak sekeluarga gitu, dia pegangan tangan gitu. Tapi gue gini dong snorkeling kan. Nah itu dia di bawah gue tuh bener-bener yang kayak mukanya pucat tapi ngelewatin gue gitu. Slow gitu? Iya, ngeliatin gue jadi gitu loh, ini apa gitu. Itu bener-bener yang ada cewek, terus ada yang satu keluarga pegangan tangan. Lu bayangin dong, itu terenyuh gitu. Jadi kayak dia mungkin ya namanya keluarga waktu tsunami itu kan dia tidak bisa menyelamatkan diri kan. Benar-benar itu musibah yang tiba-tiba brek datang gitu. Ya itu. Dengan muka-muka pucat mereka gitu. Kan harusnya terumbu karang di situ. Tapi dan ikan-ikan itu ya. Iya, dan akhirnya gue ngeliat jenazah-jenazah itu pada ini apa namanya ya jalan di bawah gue. Udah dong, gue langsung naik gini kan. Gue bilang sama Yova, Yov, gue tadi ngeliat gini-gini. Gue juga lihat, Yova kan juga sama sama gue kan. Gue juga lihat langsung itu mau padahal kalau snorkeling itu kan nggak terlalu jauh dari daratan kan. Apalagi di Pasir Putih itu kan nggak terlalu dalam kan. Itu mau ke daratan tuh susah banget kayaknya. Berat banget, nggak nyampe. Pas udah mau deket itu gue mau nemu ada batu pijakan gitu. Tiba-tiba kaki gue tuh bener-bener tarik gitu. Iya. Kaki gue ada yang megang dan itu kayak ditarik zzz, gitu. Wah, gue sempet gue kan nggak bisa berenang. Gue kan maksudnya gue bisa berenang tapi gue bukan perenang handal gitu loh. Apalagi namanya di laut kan beda lagi gitu. Itu benar-benar tarik. Akhirnya dengan sekuat tenaga gue berusaha untuk gue sadar gitu. Wah, gue langsung Allahu Akbar gitu. Akhirnya nyampe ke dalam.
ada lagi kisah di Batu Hiu. Kalau gue sebelum ngomong Batu Hiu, gue kan orangnya apaan sih gitu. Gue kan nggak cuma ngeliat. Gue kayak waktu syuting di gua misalnya di Genta kan di Sodong gitu kan. Gue ngeliat cuman shot gitu. Gue pikir kan suka ada anak lighting yang cuma lewat gitu kan gini kayak shot lewat apa gitu. Udah biarin gitu kan. Gue juga udah pernah dengar kan waktu itu kan ada apa sih yang kejadian apa gitu. Pawang. Nah, itu. Nah pas yang di itu tuh gede, gue penasaran. Gue sebenarnya gue kan kagak bisa ngeliat kayak gitu-gituan ya. Maksudnya kagak bisa. Itu bener-bener gue diliatin kayak pasukan perang, tau gak lo? Kayak lagi kita syuting promo perang. Terus itu kali lu kayak nantangin gitu kali awalnya nggak tahu ya gue lagi ngapain ya waktu itu. Pokoknya. Tapi kalau kayak di hutan atas Sodong lu pernah lihat nggak? Malah enggak gue di hutan atas Sodong. Jadi apa? Yang paling atas itu kan yang itu enggak pernah lihat. Enggak. Cuman gitu, gue kayak sekelibat gitu-gitu doang kalau ngelihat. Cuman gue penampakan yang paling parah yang pernah lo lihat apa? Itu tadi yang pasukan itu bener-bener. Tapi itu kayak gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Jadi kayak pasukan kumpul, pasukan kayak kerajaan kumpul. Pasukan. Lo berarti penakut ya? Pasukan kerajaan kumpul. Lo penakut nggak intinya? Agak-agak enggak. Maksudnya gue dibilang penakut nggak? Ya gimana? Dibilang penakut? Terus sebelah lo? Jayus. Kenapa sih? Serius? Enggak, itu kan pos gila. Iya maksud gue di sebelah lo ada pos. Tapi yang lo tangkap dari pos ini serem nggak? Gimana? Spot-spot yang terserem menurut lo di mana? Di mana? Sini. Sini ya? Pohon gede banget emang ya? Emang di pohon itu memang katanya serem. Ada tapi jadi kalau misalnya lo kan sering banget nih syuting di hutan ya. Lo sering banget syuting di hutan. Nah, apa sih? Itu kok kameranya ke atas sih? Gue takut deh. Sumpah. Kenapa sih? Lo heboh deh. Nah, maksudnya lo kan sering syuting di hutan nih. Kalau lagi takut, lo tuh apa yang lo lakuin? Nah, itu kebiasaan gue kaget. Gue lupa baca-baca tuh. Pasti aja gue. Kalau gue kaget biasanya gue ngucap gitu kan, biasanya gitu kan. Nah, yang itu gue kaget, bener-bener kaget gue. Speechless, langsung gak bisa ngomong. Iya, aduh, gitu. Jadi gue kayak nah, pasti kalau gue lagi nggak ada baca, nggak kagetnya. Kadang kan kita kaget refleks yang ngucap ini kan. Ngucap apa? Astagfirullahaladzim gitu kan. Ini enggak, gue ya Allah, enggak pakai. Aduh, gue enggak pakai kata-kata ya Allah. Kenapa? Gue kayak berkuda. Jadi ada yang berkuda, ada yang tombak, ada yang tongkat gitu-gitu. Pakaian kerajaan. Gue kan lagi syuting kerajaan, nggak mungkin ini adegan gue sendiri. Masa ada adegan orang malam-malam kerajaan. Itu jam berapa, lo inget nggak? Jam 12, jam setengah satuan kayaknya. Tapi kalau lo pulang sendiri nih ngelewatin Sodong gitu, nggak ada perasaan ngeri-ngeri? Kalau Sodong nggak, yang itu yang Buperta tuh gue. Kenapa? Ngeri-ngeri itu. Makanya gue kalau Buperta kan ada jalanan yang dari lurusan base camp kita, yang dari lurusan warung-warung Mbak Prapti itu kan lurus sono tuh. Kalau gue selalu belok situ. Belok kiri yang tengah. Kiri tengah. Nggak pernah gue lewat situ. Lurus itu nggak pernah. Enggak. Kenapa? Pernah itu kan waktu gue syuting di luar Genta sih. Tapi di Buperta juga. Buperta juga waktu syuting Cerita Anak Dunia itu. Oh iya, zaman dulu Kak Adit ya. Terus yang kayak ada adegan-adegan kuntilanak gitu. Kemasukan di situ sih di MCK itu.
Oh, yang kemasukan Gue Parno, bukan pemain. Tiba-tiba kemasukan. Sosok dia jadi kuntilanak. Tapi masuk itu kuntilanak. Tapi lagi Lagi enggak take. Terus dia tiba-tiba teriak-teriak. Tiba-tiba, goblok. Tiba-tiba, goblok. Itu bener-bener yang gue pegangin itu. Jadi itu pengalaman pertama lo, maksudnya ngeliatin orang di depan Ngeliat mata lo, orang kesurupan. sebelum gue ngeliat kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi selain cerita yang tadi lo pasukan berkuda itu, ada lagi nggak cerita yang lo anggap ini tuh kok kayaknya ekstrim gitu? Ya itu baru-baru kemarin gue yang gue sampai kayak diikut sampai kayak ngikut gitu. Ikut kemana? Ngikut gue sampai ke rumah, sampai kayak entah lagi tidur gue sampai kayak orang gitu tuh. Jadi gue namanya ada di salah satu tempat ya. Terus gue Jadi lo lagi syuting? Enggak, lagi diajak temen terus ke tempat itu. Terus kayak ada tempat itu emang kayak tempat itu apa? Museum? Kayak gitu, tempat-tempat sejarah gitu deh. Terus nah, karena bukan apa, maksudnya kayak tempat bersejarah, kadang-kadang kan ada tokoh siapa bersejarah Indonesia ya. Tapi kan sebenarnya di dalam situ kan bukan mereka. Iya sih ya. Itu mereka jin-jin yang masuk ke dalam situ, yang menyerupai segala macam. Itu bukan si tokoh itu gitu loh. Jadi lu masuk ke museum itu. Terus pokoknya gue lewat situ angin jung gitu, angin gede banget. Padahal itu di dalam ruangan? Enggak, di luar. Tadinya nggak ada angin sama sekali. Jung gitu, tiba-tiba angin lagi jung gitu. Kenapa nih? Gue mau lewat situ, kayak gue ke kamar mandi kan lewatin situ, kamar mandinya lewatin situ. Jus gede banget. Terus gue ke situ lewat lagi jus. Nah berapa setengah jam kemudian tuh ada kayak orang yang nungguin situ. Terus nyuruh gue ini, dia lagi kayak mandiin apa tuh? Keris. Bukan, kayak mandiin patung-patung gitu kan. Nah, gue disuruh pegang gitu. Pegang deh. Ini kayak bentuknya kayak itu, kayak apa? Kayak manusia gitu. Lu pegang deh, halus banget. Jenglot maksudnya? Bukan, patung gitu. Kayak manusia. Kulitnya halus gitu? Padahal batu. Oh, oke. Terus pas lagi dimandiin, terus gue kayak disuruh megang kan, disuruh nusuk gitu. Itu bener-bener kayak kulit gue megang kulit orang gitu kan. Udahlah, gue alemong itu kan baru. Terus? Gue udahlah, cuman megang doang kan cuman megang doang gini. Pas biasa aja nih, pas megang itu tiba-tiba wangi gede. Nyes wangi. Apa yang bunga. Nyes angin gede. Gimana? Yes, angin gede. Terus abis pas gue balik, udah gini. Terus pas gue nih, kan udah kelar megang, pas angin gede-gede, tiba-tiba wangi. Nah, gue masih ngobrol tuh sejam 2 jam. Itu wangi terus di hidung gue. Wangi terus. Ini wangi apaan sih lu? Gue ada si teman gue juga kan satu. Lu nyium wangi enggak? Enggak. Terus lu nyium wangi? Enggak. Wangi sepanjang jalan. Sepanjang gua ngobrol. Nah, kayak gini nih anginnya ya. Nah, tuh anginnya lebih gede. Karena kan kayak ada pohon-pohon bambu-bambunya gitu. Jadi anginnya kayak bentur-benturan gitu, benturan bambu gitu. Terus setelah lu ngobrol sama temen lo? Nah, setelah gua ngobrol, tetep wangi enggak hilang-hilang. Kenapa? Gua sampai gini-gini sendiri nih. Sampai nyium-nyium gue. Kenapa? Sampai gini-gini gua sampai pakai minyak wangi. Gue semprotin minyak wangi, enggak
tuh. Terus pas gue pulang itu wanginya sampai terus-terusan sampai ke kamar. Ngikut lo? Nggak tahu ngikut apa enggak ngerti. Tapi lo nggak lihat penampakan? Oh yang itu ngeliat yang berasa? Cewek itu cewek. Iya jadi pas tidur kayak ada cewek ngekep gue gitu tuh. Pas mau tidur tuh entah gue mau tidur apa gue udah tidur ya pokoknya. Tapi lo sadar gitu? Kayak sadar. Jadi kayak cewek ngekep gue. Dari belakang apa depan? Dari belakang. Okay. Tuh. Gimana orang risih di perut dari belakang gimana sih? Gitu-gitu tuh sampai wanginya terus-terusan sampai ke rumah, sampai gue tidur ke tempat gue itu tempat cewek gue. Tapi lo nggak lihat bentuknya kayak apa? Enggak. Itu ya itu sih mungkin kayaknya dari patung itu ya yang gue pegang-pegang itu kali. Habis gue ditawarin suruh megang-megang ya gitu. tangan lo juga ya kan paling enggak lo kan kalau megang biasanya kan pernah coba pegang deh, ini batu kayak ini deh, kayak orang gitu. Jadi lo main megang aja. Pegang. Ya karena kan patung apa biasanya kan memang ada isiannya ya kan. Terusin aja tuh. Nah abis itu cara ngelepasin lo dari dekapan si cewek itu gimana? Gue telepon orang yang itu. Orang yang nganterin lo itu. Yang ngajakin gue ke tempat itu gitu. Terus iya tuh kayak dia itu tuh sama lo, suka sama lo gitu-gitu ngomongnya. Pas dipegang pas gitu-gitu. Terus pas gue ini dia sendiri akhirnya gue nelpon gini kok gue masih berasa ini sih masih wanginya yang di tempat gue sono sampai ke sini sama gitu sampai ke rumah gue tidur gitu. Pas gue telepon orangnya itu selang berapa 15 menitan pas gue habis kayak ngap banget gede yang aduh ngapnya gitu tuh. Ya Allah ini kayak didekep gitu. Kalau yang menurut ini ya, menurut yang gue pernah pengalaman gue atau orang bilang, kalau di saat lo kayak misalnya erep-erep atau lo tapi kan gue kayak belum tidur jadi kayak habis megang handphone, kayak mainan handphone. Itu kan berarti kan alam sadar kan, alam bawah sadar lo kan. Nah itu kalau misalnya di saat lo dikekep sama makhluk halus ataupun lo kayak mau dicekek, itu lo tarik napas panjang, itu terus bener-bener yang lo yang kayak ngelawan yang wah gitu loh. Nggak bisa, tetep wanginya ada, makanya gue telepon. Pas gue bangun tetep kecium wangi sama gitu. Terus akhirnya dia hilangnya gimana? Pas gue telepon tiba-tiba ini aja gitu. Atau bisa jadi yang bawa lo itu kali memang sengaja. Nggak ngerti deh. Sengaja buat ngikut apa? Kalau kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa dipindah ya, maksudnya bisa di ini atau di apa ya, pasti yang pasti itu ada yang ngikut lo sih kayaknya cewek itu ya. Tapi sejak saat itu udah lo nggak pernah didatengin lagi? Enggak. Terus pas gue perjalanan pulang itu berasa kayak ringan, ngerti? Bawa mobil tuh kayak terbang. Oh jadi mobilnya kayak ngambang? Iya kayak enteng. Bukannya berat kan? Gue taunya berat ya. Gitu ya. Kayak nggak ini kayak ringan banget. Kayak mobil lo iya gitu ya. Dan wanginya itu nggak hilang-hilang. Masih inget baunya tuh kayak apa? Bau bunga yang putih itu loh, apa sih yang kenanga, yang cempaka, kantil apa? Kantil ya? Iya yang kayak buat ini. Nah itu ya yang gitu-gitu bau itu. Ya hilang gitu kan. Oh gitu. Nah itu dia teman Erin semua. Jadi ceritanya Rahmat itu tadi yang pertama dia diserang sama pasukan berkuda. Lu tau gak sih kalau gitu pasukan-pasukan gitu? Apa sih itu? Itu sama, gue juga dulu pernah di set itu di Wengker, pernah lagi. Wengker tuh sebelum mana? Wengker yang di Istana Gedenya Genta. Itu kayak maghrib ngelihat tuyul bubaran. Belum kayak anak kecil bubaran sekolah gitu. Ya itu kayak apa ya? Ya memang itu di alam bawah sadar kita aja. Tapi kan kitanya lagi sadar. Iya tapi ada yang namanya alam bawah sadar gitu. Jadi kayak kita pun lagi bengong gitu, tiba-tiba alam bawah sadar kita yang ngelihat dunia mereka. Mungkin memang di dunianya mereka ya itulah kejadiannya. Dan kita yang masuk ke dalam dunia mereka. Kita yang ngelihat
gitu loh. Kalau yang kayak gue diketawa-ketawain gitu? Ya biasa, lu lucu kali, Say. Jadi ya itu dia teman Erin pengalamannya Kakak Rahmat ya. Bagi kalian yang percaya ya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Kita di sini kan hanya menceritakan, men-sharing cerita-cerita mistis yang pernah dialami, ya kan. Terima kasih loh Kakak Rahmat udah mampir di Posyandu ini. Gue pikir ini buatan posyandunya beneran. Tapi asli bener ya. Nih yang nanya ya, ini posnya beneran apa settingan? Ini beneran pos. Gue dibawa naik mobil ke sini, nggak boleh bawa mobil sendiri. Iya, suruh bawa ke pos ini posisinya tusuk sate, ya kan. Terus sebelah kiri sate kosong. Rumah kosong. Nah, pokoknya begitulah ya. Belakang pohon gede. Oh ini jangan ditanya, ini ramai sekali di belakang ini. Nah, jadi gitu ya teman Erin ya. Sekian dulu cerita di malam Jumat ini. Yang beneran kita syutingnya ini bener-bener malam Jumat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Dan kalau memang kalian punya pengalaman-pengalaman misteri yang lainnya, boleh ditulis di kolom komen ya. Dan kalian juga yang bisa melihat ada apa sih di sekeliling Posyandu, bisa juga ditulis di kolom komen ya. Siapa bintang tamu berikutnya, siapa narasumber gue berikutnya, tunggu aja, tungguin terus Posyandu. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.